untuk mempresentasikan PowerPoint terlebih dahulu sebelum kita masuk ke demo aplikasi SKP PPN senjata di sistem legacy. Itu. Nah, nantinya memang rencananya sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Epen dan Bu Herni, misalnya permohonan SKP PPN senjata ini nanti akan masuk di modul DJP online fasilitas insentif.pajak.go.id. Kemudian nanti ada dua permohonan baru. Yang pertama adalah SKP PPN untuk BKP strategi senjata, dan ada satu lagi SKP PPN untuk JKP Hankam, seperti itu. Kemudian ini adalah alurnya kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama SKP PPN BKP strategi senjata harus diajukan oleh Kementerian Pertahanan, mengajukan SKP PPN melalui DJP online. Kemudian dari DJP online akan diproses atau divalidasi datanya secara otomasi, real time proses, dan nanti langsung muncul keputusan apakah diterima atau ditolak, seperti itu ya. Kemudian nanti diterima SKP-nya, diterbitkan secara otomatis, diberikan kepada Kemhan. Kemhan nanti akan memberikan data SKB-nya atau produk hukum SKB-nya kepada BUMN atau pihak lain. Kemudian selanjutnya apabila BUMN atau pihak lain tersebut melakukan subkon, gitu ya, subkontrak, maka dari BUMN atau pihak lain tersebut nantinya akan mengajukan SKB lagi dengan membawa SKP PPN. Jadi SKP PPN Kemhan maksudnya. Jadi SKP yang diberikan oleh Kemhan tadi Bapak Ibu sekalian itu nanti diinputkan di DJP online lagi sebagai SKP rujukan, dan nanti data dari SKP rujukan yang sumbernya diajukan oleh Kemhan itu akan menjadi referensi utama dalam mengajukan SKP senjata di DJP online yang diajukan oleh BUMN atau pihak lain. Selanjutnya di DJP online akan diautomasi juga, diproses secara real time, dan produk hukumnya akan diterbitkan seketika itu juga. Dan selanjutnya nanti diterbitkan SKP-nya nanti diberikan kepada pihak lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian di sini terkait dengan SKP PPN untuk JKP bidang Hankam. Ini prosesnya lebih simpel ya dibanding dengan BKP strategi senjata tadi. Jadi dari Kemenhan nanti melakukan permohonan SKP di DJP online, kemudian nanti penerimaan diterbitkan SKP nanti diberikan kepada BUMN atau pihak lain. Kemudian untuk pembatalan dan penggantian, ini posisinya sedang kita kembangkan Bapak Ibu sekalian. Nanti akan muncul satu modul lagi di DJP online terkait untuk pembatalan dan penggantian ya, seperti itu. Kemudian mungkin presentasi di PowerPoint-nya itu kita akan coba ke demo aplikasi ya. Kali ini saya akan coba mengajukan SKP melalui usernya Kementerian Pertahanan terlebih dahulu. Cuman posisinya saya tidak login sebagai NPW Pertahanan, tapi mengidentifikasi dia sebagai Kementerian Pertahanan dari clue gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara sistem nanti akan langsung divalidasi ya siapa yang login ini. Apakah dia Kemhan, dibaca dari data clue-nya, apakah dia dari BUMN, dibaca dari whitelist BUMN-nya seperti PT Pindad dan lain-lain tadi, apakah satu lagi dari pihak lain, seperti itu ya. Nah itu nanti kalau untuk pihak lain kita tidak melakukan validasi whitelist, tetapi kita hanya membaca dari status PKP-nya. Nah, seperti itu. Ini misalnya kita akan pilih fasilitasnya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita pilih SKP PPN BKP strategi senjata. Di sini saya login sebagai Satkar Kepolisian Resort Cirebon ya. Ini kalau kita cek sebenarnya clue-nya dia masuk clue kepolisian. Sehingga secara sistem akan membaca datanya clue-nya kepolisian. Seperti itu. Nah ini validasi syarat utamanya ya. Ada utang pajak, SPT tahunan 2 tahun terakhir, dan SPT masa PPN 3 masa terakhir. Ini maksudnya adalah apabila ternyata tidak memiliki kewajiban maka dianggap memenuhi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bertindak sebagai ini langsung kita kunci karena dia sudah bisa didefinisikan sebagai clue yang memenuhi Kementerian Pertahanan, kurang lebih seperti itu ya. Meskipun dia clue-nya polisi. Kemudian identitas mohonnya seperti ini, kemudian diminta untuk mengisikan nomor kontrak.
Kemudian diminta untuk memilih jenis transaksi. Jenis transaksi ini ada dua, impor atau penyerahan. Kita akan coba, misalnya kita coba impor dulu ya. Kemudian milih barangnya. Pilih barangnya sudah kita sesuaikan referensinya dengan yang ada di PMK 157 Bapak Ibu sekalian. Kita misal pilih senjata ya. Kemudian nama pajaknya ini banyak sekali. Kita sudah sesuaikan dengan yang ada di PMK. Ini ada kode HS, diperlukan ketika impor. Ini kuantitas. Dan nilainya. Kemudian PPN-nya ini langsung kita kunci nilainya 11%. Tipenya kemudian ukurannya, kegunaannya, kemudian keterangan PKP ini kita berikan free text ya. Kemudian di sini karena kita memilih impor maka diminta untuk mengisikan pelabuhan atau bandara. Dan di sini ketika kita memilih pelabuhan atau bandara maka secara otomatis KPBC-nya, kantor pelayanan bea cukainya akan terkunci secara sistem. Karena kita sudah memiliki referensi data pelabuhan bandara yang disesuaikan dengan KPBC. Nomor invoice, nomor BL, kursnya, KMK-nya, tanggal kurs KMK. Nah, Bapak Ibu sekalian, data lawan transaksi di sini sebenarnya bisa dimaknai sebenarnya TIN ya, karena prosesnya impor. Seperti itu. Tapi kalau prosesnya penyerahan, saya akan coba ganti penyerahan, maka nanti akan diminta untuk memasukkan data yang harus memiliki NPWP. Lebih seperti itu. Dan kalau kita memilih penyerahan, maka kode pelabuhan, kode HS, kemudian KPBC-nya akan hilang karena posisinya penyerahan ini adalah penyerahan dalam negeri yang bukan impor gitu ya. Jadi tidak melibatkan KPBC atau bandara atau pelabuhan. Nah ini data lawan transaksinya diminta untuk memasukkan. Saya akan coba masukkan salah satu NPWP BUMN, cuman ini posisinya BUMN-nya adalah bukan BUMN yang tadi disebutkan Bu Erni, tapi kita sudah masukkan whitelist-nya. Nah di sini Bapak Ibu sekalian secara sistem akan membaca data bahwa NPWP tersebut merupakan statusnya harus PKP. Gitu. Kalau dia statusnya non PKP maka secara otomatis secara sistem akan melakukan penolakan. Nanti seperti itu. Nah kemudian di sini upload dokumen kontrak. Upload dokumen kontrak di sini kita hanya membaca form filenya adalah PDF. Seperti itu. Kemudian upload dokumen pendukung lainnya ini tidak diwajibkan. Dan di sini ada self declare yang harus di checklist sebelum kita melakukan submit. Di sini kita akan melakukan submit. Diminta untuk masukkan CAPTCHA. Sistem akan memproses pengajuan SKP-nya, Bapak Ibu sekalian. Oke, permohonan fasilitas insentif berhasil dikirim. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan produk hukumnya seperti apa, ya. Yang barusan kita ajukan. Kemudian ini adalah produk hukum SKB-nya yang kita sesuaikan dengan yang ada di PMK ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan coba melakukan permohonan BKP lagi, permohonan SKP lagi dengan membawa surat rujukan ini ya, surat rujukan ini. Baik, di sini saya akan coba logout dan saya akan login sebagai BUMN tadi.
Senjata, login sebagai BUMN, Indohoklai Prima. Di sini akan saya coba melakukan permohonan. Saya pilih fasilitasnya sama dengan yang tadi Kemhan ya, permohonan SKP BUMN BKP strategi senjata. Nah, ketika saya melakukan login sebagai Indohoklai Prima, sistem secara otomatis akan mengidentifikasi bahwa Indohoklai Prima ini dia masuk di whitelist BUMN. Dan ketika diidentifikasi seperti itu, secara otomatis sistem akan mengunci data pemohonnya bertindak sebagai BUMN bidang pertahanan nasional. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, diminta untuk memasukkan SKB rujukan. SKB rujukan ini adalah SKB yang tadi sudah dimohonkan oleh si Satker Kepolisian Resort Cirebon gitu ya. Sorry. Yang salah, kita akan coba masukkan ulang nomor SKB-nya. Cek SKB. Oke, datanya ditemukan Bapak Ibu sekalian. Nomor SKB ketiga, NPWP pemiliknya adalah Satker Kepolisian Cirebon. Nomor kontraknya sekian, namanya ini ya, alamatnya dan segala macam. Ini kemudian nomor dokumen kontrak. Kemudian di sini datanya sudah dikunci ya. Nah, cuman memang posisinya Bapak Ibu sekalian, data kuantitas ini bisa diisi, bisa dirubah ya, bisa dirubah. Maksudnya sebenarnya apa? Jadi kuantitas di sini, misalnya kita mengakomodir bahwa misalnya kasusnya adalah si Kemhan dia atau si kepolisian tadi dia minta kuantitasnya awalnya nulis 10 gitu ya. Ternyata saat penyerahan pertama yang dilakukan oleh Indohoklai ini, si BUMN ini, ternyata dia tidak bisa langsung menyerahkan 10, tapi dipecah gitu ya. Nah ini posisinya bisa dilakukan permohonan beberapa kali dengan merubah jumlah kuantitasnya. Nah ini, tapi karena posisinya kali ini saya hanya nulis 1, maka dia tidak bisa dirubah. Dirubah lebih kecil. Ini datanya sebagaimana di SKP rujukan, kemudian diminta untuk masukkan data lawan transaksinya. Kemudian ini adalah kita validasi juga di sini data lawan transaksinya harus ini ya, harus B. Kemudian diminta untuk upload lagi. Kemudian self declare lagi. Dan diminta untuk masukkan kode captcha. Oke, permohonan fasilitas nanti berhasil dikirim. Kita akan coba cek produk hukumnya seperti apa. Oke. Ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Cetakan produk hukumnya yang diminta oleh BUMN ya. Seperti ini. Datanya sesuai yang diinputkan tadi. Baik, karena sepertinya waktunya sudah habis Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan dulu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disambung melalui diskusi ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Yuda. Pak Dito, sekiranya ada yang penting sekali, waktu bisa direlaksasi. Main bola juga kan ada injury time, boleh ya. Ada yang lebih penting lagi, jadi saya tambah waktunya, minta berapa menit? 5 menit? Pak Dito? Boleh Pak, boleh. Saya khawatir di Q&A nanti waktunya habis, sehingga ada yang penting dari Pak Dito belum sempat kita simak sama-sama. Silakan lanjut Pak Dito. Baik, terima kasih Pak Yuda. Saya kalau gitu mohon izin share screen lagi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, injury time saya 5 menit ya. Jadi saya akan coba demokan untuk yang SKB JKP.
Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi bahwasanya sebenarnya kami dari TIK konsep awalnya memang satu SKB ada beberapa BKP ya. Cuman memang posisinya karena cukup banyak proyek sehingga waktunya sangat terbatas sehingga kami menyergamkan dengan SKB yang lain yang hanya mengunci di satu objek. Sehingga kita kemarin sudah win-win solution dengan Bu Herni dan Pak Epen bahwa ya udah kita satu SKB, satu BKP dulu. Tapi kami tidak menutup kemungkinan bahwasanya nanti ketika ada pengembangan lanjutan akan diberikan fitur tambahan. Salah satunya adalah satu SKB untuk beberapa BKP, kurang lebih seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi bahwasanya kami dari secara sistem ya, secara sistem baik validasi datanya yang divalidasi adalah secara formal, bukan material ya. Kita akan coba pilih SKB PPN JKP strategis bidang tanah negara. Oke, di sini posisinya. Kontraknya yang tadi inputkan. Kemudian jasa kena pajaknya ini, jenis jasa kena pajaknya bisa dipilih. Ini sesuai dengan PMK ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian diminta untuk menginputkan nilai penggantian, PPN-nya dikunci 11%, kegunaannya adalah keterangan CKP ini bisa diinputkan free text ya. Ini data lawan transaksinya akan divalidasi. Statusnya harus WKP. Kemudian upload dokumen kontrak. Self declare. Ini diminta untuk memasukkan CAPTCHA, kirim permohonan. Oke. Kemudian kita akan cek produk hukumnya seperti apa. Ini adalah produk hukumnya untuk SKB JKP Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan yang ada di form PMK 157. Ya, ini untuk lebih detailnya Bapak Ibu sekalian, SKB JKP Hankamnya seperti ini.